Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang manajemen operasi dan produktivitas dalam organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Dinda Seli Anggelika. Yang kedua, Ika Ardiani. Yang ketiga, Indah Faila Sufa. Yang keempat, Destia Eka Puspita. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi manajemen. Manajemen bisa dikatakan sebagai rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan konsumen. Manajemen operasi adalah rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Manajemen operasi memfokuskan pada 5P, yaitu people, plants, parts, proses, dan planning and control system. Elemen dalam desain sistem produksi. Di sini terdapat beberapa elemen yang dapat menunjang desain pada sistem produksi. Di antaranya, 1. Lokasi kegiatan produksi. Lokasi kegiatan produksi sendiri dapat dibedakan menjadi dua kriteria, yakni kriteria subjektif dan kriteria objektif. Yang kedua yakni tipe proses produksi yang akan dijalankan. Di sini dapat dilihat terdapat sistem produksi intermiten dan sistem produksi yang berkelanjutan. Yang ketiga yakni rancangan rumah produksi. Rancangan rumah produksi yang dimaksud yakni tempat di mana kegiatan produksi akan dijalankan. Yang keempat, terdapat rancangan sistem produksi yang akan dijalankan. Di sini berisikan rancangan produk, rancangan proses, rancangan posisi tetap, dan rancangan sistem modular. Yang kelima yakni teknik perencanaan dan pengawasan produksi. Perencanaan produksi adalah proses pengambilan keputusan mengenai produk apa yang akan dibuat, di mana, kapan, dan bagaimana produk tersebut akan dibuat. Perencanaan produksi sendiri di sini meliputi 5W plus 1H. Yang kedua yakni pengawasan produksi. Adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan mengikuti instruksi yang ada. Yang keenam, terdapat manajemen persediaan. Yang dimaksud dengan manajemen persediaan di sini yaitu persediaan berbagai produk yang diperlukan perusahaan untuk melakukan proses produksi. Selanjutnya 4 jenis konsep biaya persediaan antara lain 1. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan. Kedua, biaya persiapan. Biaya persiapan merupakan biaya yang muncul apabila perusahaan memproduksi sendiri barang atau material persediaan yang dibutuhkan seperti biaya mesin yang tidak bekerja. Yang ketiga, biaya kehabisan. Manajemen persediaan terkadang akan kehabisan atau kekurangan karena biaya kekurangan atau yang biasa disebut dengan shortage cost akan muncul apabila bahan persediaan yang tidak tersedia. Yang keempat, biaya penyimpanan. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Definisi produktivitas dalam organisasi perusahaan. Produktivitas dalam organisasi adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan yaitu metode just in time, sebuah metode pengendalian proses produksi dengan jalan meminimumkan pengelolaan persediaan melalui penggunaan seluruh material dan bahan produksi dengan jalan hanya mendatangkannya pada saat tertentu ketika kegiatan produksi dilakukan.
Selanjutnya, ada faktor penyebab pemborosan sumber daya perusahaan. Yang pertama, ada overproduction atau produk berlebihan. Pemborosan tersebut nantinya akan berdampak pada biaya produksi yang melonjak. Persediaan yang berlebihan, kerusakan produk, dan juga peningkatan pemanfaatan ruang. Yang kedua, ada waiting atau menunggu. Waktu adalah uang, yang mana pada suatu perusahaan yang memproduksi barang, nilai waktu selama 1 detik saja mempunyai nilai yang sangat. Namun, jika ada waktu yang mana para karyawan ataupun mesin tidak beraktivitas sesuai dengan kegiatan produksi, karena satu dan lain hal, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pemborosan waktu menunggu. Yang ketiga, ada transportasi. Rendahnya tingkat efisiensi fase manajemen pada desain tata letak produksi ternyata mampu menyebabkan terjadinya pemborosan dalam hal transportasi. Hal tersebut dikarenakan adanya proses pemindahan barang dari satu unit ke unit kerja yang lainnya, sehingga akan membuat proses pemindahan barang memerlukan waktu yang lebih lama. Yang keempat, proses. Dampak dari adanya pemborosan ini tentu pada waktu produksi yang semakin lama. Pembisnis pun harus mampu membuat pertimbangan pada bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, namun prosesnya tetap efisien dan lugas. Yang kelima, ada gerakan. Pemborosan produksi ini terjadi karena adanya pergerakan ataupun kegiatan sumber daya manusia dan juga mesin yang memang tidak perlu, karena tidak mampu memberikan nilai tambah pada produk. Yang keenam, persediaan. Pemborosan stok barang ini berkaitan dengan pemborosan stok produksi yang terlalu berlebihan. Di lain hal, terlalu banyak persediaan pada komoditas juga bisa menjadi tanda produksi yang berlebih. Yang ketujuh, ada produk cacat. Kerusakan produk ini mengacu pada situasi dan kondisi produk rusak ataupun gagal melakukan penyaringan kualitas selama proses produksi berlangsung, sehingga tidak bisa dipasarkan walaupun beberapa di antaranya masih bisa diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.